Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang akan kami sampaikan menjadikan satu tambah ilmu yang bermanfaat, baik terhadap diri kita maupun terhadap seluruh umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Untuk sore kali ini kita akan membahas pertanyaan dari pemirsa terkait masalah hukum karma. Di dalam Islam itu apakah ada yang dimaksud dengan hukum karma? Bapak Ibu, kalau yang dimaksud hukum karma dalam Islam, andai yang berbuat si A kemudian si B yang menerima hukuman, atau andai kata yang berbuat itu bapak kemudian anak yang menerima, yang dimaksud hukum karma seperti ini, dalam Islam tidak ada. Tetapi kalau yang dimaksud hukum karma, si A melakukan dan hukumannya terhadap si A, maka ini berlaku. Dan itu apakah disebut sebagai hukum karma yang ditanyakan atau gimana? Yang jelas, manakala yang berbuat A, maka buah yang dia dapatkan, yang mendapatkan buah itu harus si A. Dan ini diterangkan di dalam surah Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-7. Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asakum falaha. Apabila di antara kamu yang berbuat bagus, jika kau yang berbuat kebaikan, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kau berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ini bagaimana maksudnya? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. In ahsantum, perbuatan yang bagus, yang disebut bagus di sini ada kaitannya dengan perbuatannya hati. Perbuatan hati yang bagus yang nantinya akan meluap terhadap jasad, ya. Tatkala dia melakukan bagus, artinya hati menghadap terhadap Allah benar-benar di segala hal aspek apapun,
atau asyhadu itu bisa sampai pada illallah, maka buah daripada kebagusan dia sendiri yang menuai. Dia sendiri yang menuai. Jasad pun juga begitu. Tatkala jasad ini berbuat bagus, yang menuai adalah yang bersangkutan. Dari sisi manfaatnya kembali kepada yang bersangkutan. Begitu juga dengan perbuatan asaktum falaha wa in asaktum falaha. Perbuatan yang jelek di mata Allah hati ini, itu juga akan kembali kepada diri yang di sini Bapak Ibu pada la ilaha. Asyhadu menghadapnya satu hati, menghadapnya satu jiwa, menghadapnya satu ruh, itu terhadap selain Allah di segala aspek apapun. Ini yang dimaksud astum, perbuatan jelek di mata Allah. Apapun bentuk aktivitas, sikon, keadaan, tatkala hati ini menghadap selain Allah, inilah yang disebut asaktum, perbuatan yang jelek di mata Allah. Lah, ini nanti hukumannya kembali terhadap dirinya sendiri. Siapa hatinya yang berbuat begitu? Dialah yang akan menuai. Begitu juga ketika saat jasad ini berbuat asaktum, kejelekan secara syar'i, secara zahir, itu nanti kembalinya pada dirinya sendiri. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Ada hadis yang diceritakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur. Ini berarti perbuatan yang bagus, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Ini perbuatan hasan, perbuatan bagus. Lah, perbuatan bagus yang dimaksud di sini adalah perbuatan hati secara hakikat, perbuatan secara syariah. Tadi di depan perbuatan bagus dan jelek secara hakikat sudah saya jelaskan, yaitu perbuatannya hati, perbuatannya ruh. Tatkala hati berbuat jujur, itu akan menghantarkan, kejujuran akan menghantarkan satu kebaikan. Artinya asyhadu, menghadapnya hati itu hanya pada illallah. Asyhadu sampai pada illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Tidak berhenti asyhadu alla ilaha, tidak. Dia asyhadu sampai ke ilallah. Artinya hati tidak menghadap terhadap makhluk berbentuk sikon apapun, tapi hati sampai pada hidup yang meliputi segala sikon. Lah, inilah yang dimaksud perbuatan yang jujur akan menghantarkan dirimu kebaikan, dan perbuatan kebaikan ini akan menghantarkan kau dalam surga. Artinya, tatkala hatimu berlaku tajalli, tidak tahalli, ya, berlaku hakikat menuju makrifat hati bukan jasad, maka di situ kau akan menemukan surga. Karena hatimu bertemu Allah, tidak bertemu selain daripada Allah.
Itu satu. Yang kedua, jikalau kau berbuat kejahatan, itu akan menghantarkan dirimu menuju satu kedustaan. Atau dikatakan, jika kau berbuat dusta, itu akan mengantarkan kepada satu kejahatan, dan kejahatan itu akan mengantarkan pada neraka. Artinya, hati yang berhenti pada la ilaha, hati yang menghadap bersaksi terhadap, bertemu terhadap selain Allah, ini adalah perbuatan dusta. Lah, perbuatan dusta ini akan menghantarkan dirimu dalam satu kejahatan. Yang kejahatan yang kami maksud adalah perbuatan yang ada kaitannya dengan kepentingan hawa nafsu. Apa kepentingannya hawa nafsu? Asyhadu, dipaksa untuk berhenti di la ilaha secara lafaz, ya. Secara maknawiyah, hati ini menghadap, melihat, mengatakan, beriman bahwasanya selain Allah itu bermanfaat. Satu contoh, saya hati ini meyakini bahwasanya selain Allah itu yang berperan dalam pandangan hakikat, ya, dalam pandangan hakikat. Akhirnya kami meyakini bahwasanya si A ini yang berperan, bukan Allah. Si A makhluk, dalam pada petik adalah makhluk si A ini. Hatiku meyakini bahwasanya si A ini yang mempunyai satu peran. Ya, itu dikatakan hatiku berhenti pada la ilaha. Asyhadu itu berhenti di la ilaha. Hatiku beriman bahwasanya si Allah yang mempunyai satu peran seperti ini. Ini adalah perbuatan dusta. Nah, perbuatan dusta itu akan menghantarkan diriku untuk berbuat jahat. Lah, perbuatan jahat menghantarkan satu neraka. Artinya, inilah perbuatan taholi, perbuatan di mana dalam hati masih ada pengakuan selain Allah yang segala-galanya. Nah, di sini nanti kembalinya kepada diriku sendiri, kepada diriku sendiri. Inilah yang dimaksud perbuatan jahat akan menghantarkan dirimu pada neraka. Artinya perbuatan takholi yang dilakukan golongan ahli hijab itu berbuah neraka. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nerakanya di dunia, ya, mohon maaf, berbentuk bahwasanya ketidaknyamanan hati kita, ketidakkedamaiannya hati ini tatkala menghadapi situasi apapun. Itu semuanya alasannya disebabkan karena hati tidak bertemu terhadap surga, hati bertemu neraka, sehingga hati ini selalu gelisah, hati ini selalu gonjang dan tidak ada satu kenyamanan. Ini jelas tanda kalau kita sudah masuk di dalam alam neraka. Nah, inilah pembalasan seseorang tatkala baik jasad lebih-lebih hati ketika berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang dimaksud karma itu kembali kepada dirinya yang bersangkutan, yang menabur atas sebuah benih, maka benar di dalam Islam. Dan apakah ini yang disebut sebagai karma? Kalau karma itu kembali kepada orang lain, maka tidak benar. Kalau kembali kepada yang menabur, itu benar. Sepanjang sebelum, mohon maaf saya ulang lagi, sepanjang sebelum Anda bertobat dan minta ampun kepada Allah, maka buah ini akan kita
nuai, buah ini akan kita ambil, buah ini akan mengalir kepada diri kita sendiri. Sepanjang masih ada kesempatan untuk berbuat tobat, maka di situ nanti Allah akan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapus kesalahan. Tetapi tatkala kesempatan ini sudah habis, maka kitalah yang akan menerima, memetik buah dari satu benih yang kita tanam. Berarti siapapun baik secara hati maupun secara jasad menabur satu kejelekan atau menabur satu kebaikan, maka kembalinya pada diri kita sendiri. Oke, itulah Bapak Ibu untuk kesempatan sore hari ini yang bisa kami sampaikan terkait daripada buah dari satu benih yang kita tanam. Di Islam mengatakan itu konsekuensi daripada kita tatkala kita menabur kebaikan ataupun kejelekan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.